Halo, selamat pagi. Oke, Ustaz, suaranya putus-putus. tes. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat. Mas Satria sehat. Alhamdulillah Mas sehat. Andra, Mbak Cindy, Kak Irna. Boleh nih direspon ya. Untuk Kak Ripani ini belum konfirmasi Mas Sat. Mungkin nanti bisa menyusul ya. Atau mungkin Mbak Irna ada berkabar dengan Mas Ripani. Nggak ada, Mbak. Gimana Kak? Nggak kedengeran? Nggak ada, Mbak. Nggak kenal, Mbak. Oh, nggak kena. Adalah satu instansi. Mbak. Oh, oh iya, iya. Beda divisi mungkin ya. Oke. Untuk pagi hari ini kita ada di penghujung program ya, Mas. Hari Rabu kita sudah uji. Ini adalah pertemuan terakhir. Sayang sekali untuk Mas Ripani belum bisa join. Nanti mungkin bisa menyusul ya. Kita tunggu konfirmasinya. Untuk hari ini, trainer yang bertugas adalah Mas Satria Aji Wicaksono. Eh, Pada pertemuan terakhir ini materinya apa, Mas? PDF Baik. bukan? Untuk hari ini, ya, PowerPoint. Oh, PowerPoint. Oke, mungkin nanti jika ada kendala terkait penugasan yang Ya. sudah dikerjakan kemarin bisa disampaikan. Kita mulai untuk agenda pada pagi hari ini. Semoga lancar semuanya. Izin saya sampaikan untuk susunan kegiatan. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada penyampaian materi, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, seperti sebelumnya, bisa fleksibel teman-teman jika ada kendala terkait materi yang disampaikan, bisa langsung chat Mas Satria atau bisa langsung open mic. Nanti akan langsung bisa dibantu oleh Mas Satria itu ya Mas. Selanjutnya untuk agenda pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya bisa ke penyampaian materi. Mas Satria, siap Mas? Oke, siap. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kita ketemu lagi ya. Untuk materi hari ini itu adalah materi terakhir untuk PowerPoint ya, presentasi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus lebih banyak fokus ke prakteknya ya. Sebentar, saya share screen. Ya. Untuk tugasnya ya, yang membuat presentasi. Jadi ini uh, uh, sedikit panjang ya instruksinya. Dia pertama, kita diminta untuk membuat file presentasi, yaitu terdiri dari 4 slide, ya, ukuran 16:9 dengan ketentuan yang slide pertama yaitu ada judulnya pentingnya sertifikasi kompetensi. Jadi slide pertama ini dia semacam covernya ya, yaitu gunakan Word art untuk judul, terus tambahkan nama Anda sebagai presenter dan juga ada logo LSPTD. Untuk logo LSPTD yang digunakan adalah yang kemarin ya, yang dari Word kemarin ada link untuk download logo LSP-nya. Nah, itu kita tambahkan juga di halaman pertama, yang slide pertama. Kemudian yang slide kedua itu berisi mengenai profil ya, profil Anda ya, berisi nama, aktivitas. Jadi ini semacam kayak slide perkenalan diri ya, semacam CV singkat ya. Di situ ada foto ya, ada foto atau dokumentasi ya, fotonya bebas ya, semacam boleh pas foto ya. Nggak harus foto sendiri, kalau misalkan foto sendiri nggak punya, mungkin bisa ambil di internet ya, atau foto yang lain. Terus tambahkan animasi dan ada audio klipnya. Jadi di slide kedua ini ada animasi dan audio klipnya. Ya. Slide ketiga berisi mengenai company profile. Jadi mengenai yang slide kedua itu tadi informasi mengenai diri. Yang slide ketiga mengenai
company profile, tempat bekerja. Jadi informasi mengenai perusahaan ya. Bisa berisi visi misi atau portofolio tempat Anda bekerja ya. Jadi isinya yang ketiga itu mengenai visi misi atau portofolio tempat Anda bekerja. Nah, ini boleh misalkan ambil visi misi ya. Nah, untuk visi misi boleh misalkan pakai visi misi instansi yang tempat bekerja sekarang, atau mungkin mau cari visi misi di internet juga nggak masalah. Yang penting ada teksnya aja ya buat tugasnya. Terus tambahkan juga foto atau video atau dokumentasi ya, sama seperti tadi. Karanglah teks sebanyak satu paragraf mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi. Slide ini ya, jadi lebih banyak ke isi, jadi isi materi ya mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi. Nah, ini pentingnya sertifikasi kompetensi kita langsung aja. Yang mengenai PowerPoint ya untuk lebih singkat ya. Ketika kita menjalankan PowerPoint ya, di situ ada banyak sekali template ya. Jadi di halaman home awal ini ya, nanti sudah muncul apa pilihan untuk membuat slide baru atau membuka slide yang terakhir kita buka ya. Nah, di pilihan new ya, di bagian slide baru itu ada banyak sekali tema yang bisa kita gunakan ya. Kalau misalkan kita mau lihat lebih jauh, kita bisa klik more times. Jadi kita bisa melihat tema yang lebih banyak ya, dan kita juga bisa melakukan pencarian di sini. Keuntungannya menggunakan tema yang sudah ada, kita nggak terlalu banyak repot untuk mengedit ya, menambahkan gambar, menata menata posisi teks ya, atau menyusun desain ya itu. Jadi untuk cara simpelnya kita bisa menggunakan tema. Tapi kalau misalkan kita mau membuat tema sendiri, itu juga bisa ya. Kita menggunakan opsi blank presentasi ya. Nanti kita bisa menggunakan blank presentasi. Kemudian tinggal menambahkan bagian-bagian komponennya, terutama seperti backgroundnya dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita belum ada ya dasar apa maksudnya semacam kayak kita punya master template dan sebagainya ya, kita bisa menggunakan uh, tema yang sudah ada saja ya. Nah, tema yang digunakan bebas ya. Ini nanti sekreatifnya, jadi nggak ada ketentuan khusus mengenai tema dan penataannya ya. Di sini saya ambil salah satu ya. Saya ambil salah satu di sini. Nah, untuk temanya bebas. Sebentar. Nah, ya. Nah, ketika kita sudah memilih tema, biasanya nanti ada beberapa lembar ya bawaan dari temanya ya. Masing-masing berbeda. Ada yang bawaannya 4 slide, ada yang sampai 8 slide ya. Nah, itu tergantung dari tema yang kita pilih. Ada pun cuman yang hanya satu slide ya. Nah, selanjutnya setelah kita memilih tema ya, kita akan langsung lanjut ke pembuatan slide yang pertama. Nah, untuk yang tadi ya, slide pertama yaitu berisi tentang mengenai cover ya. Ada judul pentingnya sertifikasi kompetensi. Gunakan word art untuk judulnya ya. Nah, jadi untuk kalau misalkan kita menggunakan tema, biasanya sudah ada teks ya bawaan, yaitu kita bisa hapus dulu saja ya. Untuk kemudian kita bisa menambahkan ya word art ke dalam ya. Nah, ambil masuk ke insert di situ nanti ada pilihan untuk insert di bagian menu teks ya. Ada opsi untuk menambahkan word art. Nah, nanti eh, di pilihan word art ada beberapa template font ya, jenis stylenya. Nah, ini bebas mau pakai yang mana ya. Kalau bisa disesuaikan dengan temanya biar nggak terlalu jauh apa desainnya ya. Nah, misalkan saya ambil yang desain ini, ini kita sesuaikan pentingnya sertifikasi kompetensi.
Untuk penataannya bebas ya. Jadi ya, yang penting ada udah nambahkan nama kita sebagai presenter ya. Nah, misalkan seperti ini. Terus tadi juga kita diminta untuk menambahkan gambar ya, menambahkan logo LSPTD. Untuk menambahkan logo ya kita bisa menggunakan insert, terus kemudian kita pilih picture ya. Kemudian kita arahkan ke file yang kemarin sudah kita download ya, file logonya kemarin ya, yang kita pakai untuk Word. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan seperti ini. Ya, jadi slide pertama selesai. Nah, simpel ya. Terus yang untuk selanjutnya yang slide kedua yaitu berisi profil ya, berisi profil ya, berisi nama, aktivitas, keterampilan dan pengalaman usaha kerja. Tambahkan foto, dokumentasi, tambahkan animasi dan audio klip. Nah, slide kedua yaitu ada pertama informasi mengenai diri ya. Sini misalkan nah, misalkan seperti ini ya. Terus kemudian mungkin kita bisa beri judul di situ seperti ini ya. Jadi slide kedua yaitu informasi mengenai diri kita ya. Mungkin bisa ditambahkan ya, apalagi yang kita mau tambahkan di situ ya, biar nggak terlalu kosong ya. Kemudian diminta untuk menambahkan foto ya, tambahkan foto atau dokumentasi, tambahkan animasi atau grafik. Nah, untuk foto kita bisa menggunakan foto pribadi atau kalau misalkan di kita belum pernah simpan di laptop atau di komputer ya kita bisa menggunakan foto di internet aja ya. Nah, misalkan saya ambil salah satu gambar ya, salah satu foto.
Ya, misalkan saya pakai ini aja. Nah, kemudian kita tambahkan ke slide kedua ya, ada informasi mengenai foto ya, foto. Nah, ini kalian bisa buat sekreatif sendiri ya, jadi nggak harus sama. Terus kita tambahkan di situ yang di slide kedua ya, sesuai dengan tugasnya, kita diminta untuk menambahkan audio clip ya. Jadi ada audionya ya. Untuk menambahkan sebelum audio ada animasinya dulu. Nah, untuk menambahkan animasi ya, jadi di menu PowerPoint ini ada menu animation ya. Animation adalah eh, sebuah animasi. Jadi kita bisa menambahkan efek animasi ke dalam PowerPoint kita ya. Nah, untuk menambahkan animasi yang pertama, untuk slide yang tidak ada animasinya ya, yang pertama kita harus tahu bedanya dulu, perbedaan slide itu ada animasi atau tidak ya. Untuk slide yang tidak ada animasinya, ketika slide ini dijalankan ya, nanti dia tampilannya seperti ini. Ini adalah slide pertama, kemudian ketika saya next ya, dia langsung ya tampilannya langsung tampil ya. Tetapi ya kita akan coba tambahkan efek animasi ya. Untuk menambahkan efek kita klik dulu bagian mana yang mau kita beri animasi ya. Misalkan objek fotonya di sini ya, saya klik sekali. Nah, kemudian nanti dia aktif ya. Jadi kita bisa menambahkan efek animasi di sini. Kategori animasi di sini ada tiga. Yang pertama adalah entrance. Entrance itu kayak semacam hadir ya. Jadi sebelumnya dia belum ada atau belum tampil, terus ditampilkan. Ya, emphasis ini untuk perubahan. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan dua foto atau dua gambar yang berbeda, yang sebelumnya ditampil dua, itu adalah menggunakan emphasis. Terus juga ada lagi exit. Ya, exit itu animasi yang sebelumnya gambarnya itu sudah ditampilkan, kemudian gambarnya selain ada motion part, kalau motion itu berarti bergerak, nanti gambarnya itu dia bergerak terus seperti itu. Nah, dia akan menjadi ada dengan opsinya ya tampilannya saya mau menggunakan yang fat ya. Jadi di sini saya tambahkan fat. Ya, nanti tampilannya ya ketika kita jalankan ya, dia pertama belum tampil, kemudian ketika kita klik next ya, baru gambarnya dia akan tampil ya. Nah, untuk animasi sendiri ya, triggernya atau pemicunya itu ada dua kategori, ada tiga sebenarnya ya, tapi secara khusus ada dua kategori. Kategori pertama yaitu adalah manual, kategori kedua yaitu adalah otomatis ya. Manual yang tadi yang seperti saya, jadi ketika kalau kita belum klik ya, belum kita next atau menggunakan pointer kita belum klik selanjutnya ya, animasinya nggak akan dijalankan dulu ya. Jadi di bagian sebelah kanan itu ada menu timing namanya. Menu timing ini untuk mengatur animasinya ya. Startnya dia on click. Jadi ketika objek berikan animasi tadi ini saya belum klik next maka dia nggak akan jalan ya. Terus kita bisa ubah menjadi sistem otomatis. Otomatis ada dua, with previous itu berarti akan dieksekusi bersamaan dengan slide-nya ini ditampilkan. Ya, ketika slide itu ditampilkan, dia otomatis uh, jalan bersamaan. Ya, tapi yang after previous, jadi slide-nya dulu ditampilkan, setelah slide-nya ditampilkan, baru slide yang objek yang bedanya. Nah, tapi secara garis besar ada dua, yaitu on click manual, yang with previous atau after previous, yaitu secara otomatis. Ya, misalkan di sini saya pilih yang with previous, jadi secara otomatis. Nah, urutannya ya di objek yang kita beri animasi tadi, ya ada nomor urutan di sini. Yang urut dia jalan tadi secara otomatis. Tetapi kalau yang urutan satu ya, berarti dia berjalan secara manual. Satu, misalkan yang di objek di sini, ya
Nah, ini saya beri objek juga ya. Saya beri animasi juga. Nah, dia muncul nih 1, 2, 3, 4. Dan itu semua manual ya. Tetapi kalau misalkan saya mau buat otomatis yang objek sebelah sini ya, nanti dia urutannya dia berubah. Saya pilih with previous ya, dia sudah 0, 1, 2, 3. Jadi gambarnya ini akan tampil secara otomatis ya. Terus yang teksnya ini dia akan manual ya. Jadi kita bisa lihat reviewnya ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Gambar saya ulangi dulu yang dari yang pertama, kemudian saya klik layar kedua. Nah, gambarnya langsung jalan dengan ada saya klik next baru dia tampil ya, nama, asal, profesi. Nah, seperti itu. Jadi untuk efek animasi seperti itu ya, kita tinggal pilih objeknya yang akan kita beri animasi, kemudian di menu animasi kita pilih ya, animasinya mau menggunakan efek yang mana ya, itu bebas. Nah, itu untuk animasi. Nah, kemudian selanjutnya kita juga diminta untuk menambahkan audio clip ya. Nah, menambahkan ke audio clip berarti kita juga harus menyiapkan file audio kalau mau menggunakan file MP3 WAV aja ya. Nah, sebentar nih koneksi Sinyalnya putus-putus, suaranya nggak jelas. oke sebentar. Saya coba setelah tadi kita menambahkan apa? Setelah kita tadi menambahkan animasi, selanjutnya kita akan menambahkan audio clip ya. Share screen, Mas. Menambahkan audio clip ke dalam gimana? Share screen. Gimana Mbak Dita? Share Oh screen. ya, sebentar sebentar. Ya, ya. Oke. Nah, tadi ya setelah apa? Setelah kita tadi menambahkan efek animasi ke dalam apa? Presentasi kita, selanjutnya kita akan menambahkan audio clip ke dalam presentasi. Tetapi sebelum apa kita menambahkan audio clip, kita siapkan dulu file audio clipnya ya. Untuk saya menggunakan file yang mudah kita download aja ya, menggunakan yang di WAV, misalkan WAV. Nah, nanti banyak ya, ada beberapa website yang menyediakan ya untuk beberapa audio WAV ya, dan ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi biasanya yang pendek-pendek ya gratis. Ya, di sini ada Pixabay ya, terlalu panjang dan filenya nggak terlalu besar. Kalau kita menggunakan MP3 sebenarnya itu juga bisa, cuman nanti efeknya kan mungkin terlalu panjang ya. Yang misalkan kita tambahkan file lagu dan sebagainya. Ya, di sini saya menggunakan WAV saja. Websitenya bisa di-download di pixabay.com ya. Nanti kayak bisa search misalkan mau menambahkan efek apa. Nah, nanti misalkan kita sudah mencari, nah di sini nanti reviewnya ya, kita bisa klik play untuk melihat atau mendengarkan dulu ya. Misalkan, nah ada nada yang bisa apa kita pilih yang mungkin yang cocok dengan apa yang kita tambahkan ya.
Nah, misalkan saya ambil yang file ini dingin ini. Kemudian saya pilih di sini mau turun atau download. Ya. Nah, kemudian kita simpan filenya. Juga nggak. Mohon maaf, izin Bang, bisa diundur sedikit nggak? Diulang gitu. Bagaimana kita menyimpan. Nah, ini adalah ini. Oke, ini koneksinya. Oke. Nah, tadi ya, setelah kita ambil salah satu ya, kita ambil salah satu audionya ya, bebas audionya, banyak cari di online ya. Salah satunya di Pixabay ini yang gratis yang bisa kita download di situ. Kita pilih salah satu, kemudian setelah kita download kita simpan di komputer ya. Nanti kalau sudah kita simpan di komputer, kita tinggal menambahkan ya, menambahkan atau memasukkan file audio tadi ke dalam file presentasi kita ya. Nah, untuk menambahkan file presentasi tadi ya, menambahkan audio ke file presentasi tadi, kita bisa menggunakan insert ya. Kemudian kita arahkan yang di sebelah kanan ya. Di situ ada media. Nah, kita juga bisa menambahkan video nih kalau misalkan kita mau menambahkan video ke dalam file presentasi kita ya. Tapi tadi tugasnya audio, saya akan milih audio di sini. Nanti ada pilihannya ya, audio on my PC atau kita mau record ya, record sound. Misalkan kita mau record mic dan sebagainya, itu bisa ya. Nah, di sini saya ambil yang apa audio on my PC. Jadi saya arahkan ke file yang tadi sudah saya download ya. Kemudian saya pilih masukkan, nah nanti muncul nih ikonnya ya, ikonnya dia semacam ikon speaker seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa lihat previewnya, soundnya seperti apa ya. Kita play, nah nanti audionya pasti keluar ya. Selanjutnya kita tinggal setting nih biar audionya tadi bisa otomatis berjalan ya, nggak perlu kita klik ya. Jadi kalau semisalkan uh, defaultnya ya, defaultnya ya, ini yang tadi. Kemudian masuk ke slide kedua, ya, dia audionya nggak secara otomatis berjalan. Harus kita klik ikonnya dulu, ya, kemudian kita play, baru audionya berjalan. Nah, itu kan kalau kita gunakan sebagai apa media presenter ya. Jadi kita akan nyata jalan, muncul menu baru yang biasa di sini, ya di sebelah pilih yang ya, kali. Jadi audionya ini nanti akan berjalan secara mau kita pilih ada opsi lain kayak play across slide, loop until stop, atau head during show, rewind after playing ya. Nah, itu ya. Pasti ya. Saya jalankan lagi presentasinya. Ini adalah slide pertama. Kemudian naik masuk slide kedua. Oh, sebentar. Nah, ini harus ya. Sebentar. Oh, kita sebentar, sebentar.
Sequence-nya. Oh, ini karena ini. Jadi ada di bagian animasinya ya, dia karena di sini kita bisa lihat ya di bagian animasi ya. Nanti dia muncul nih urutannya nih ketiga nih ya. Nah, ini kita buat ya with preview saja. Jadi biar dia triggernya bisa urutan 1, 0 ya. Ya. Jadi kita cek lagi ya. Ketika tadi kita sudah menambahkan audio, kemudian yang audionya juga sudah kita lainnya. Kalau ISO jadi tanya penguji ada nih ada ikonnya speaker berarti otomatis audio sudah ditambahkan seperti itu. Tapi kemudian kita cek lagi ya di bagian yang di menu animation ya dipastikan nih urutannya urutan ya urutan dari sekuensinya itu dia pastikan di 0 ya biar otomatis berjalan. Jadi ketika kita jalankan seperti ini adalah slide 2 maka audionya tadi tidak berjalan secara otomatis karena tadi sekuensinya 3. Jadi urutannya dia tampilnya di nomor 3 di sini. Ketika ini trainer professional trainer tadi saya aktifkan ya baru audionya ikut berjalan karena dia urutannya tadi ketiga ya. Jadi pastikan untuk urutannya dia adalah 0 biar dia ketika slide-nya aktif dia audio bisa langsung berjalan. Nah, kita next ke slide yang ketiga. Yang slide ketiga berisi mengenai company profile ya, tempat Anda bekerja. Sebentar. Ini saya coba ganti koneksi lagi yang lebih stabil. Oke. Nah, ini saya ulangi sedikit lagi ya untuk yang audio tadi ya. Jadi audio setelah kita menambahkan audio ya, menambahkan audio ke dalam presentasi ya. Tadi melalui menu insert, kemudian kita arahkan ya di bagian kanan media ya. Ini saya pencet screen. Ya. Jadi yang kita tambahkan audio tadi ya, kemudian kita arahkan ya. Nanti akan muncul nih ikonnya ada ikon speakernya di sini ya. Dan juga ada menu yang di atas yang menu baru yang di sebelah kanan help yang biasanya warnanya berbeda ya. Kita pilih di opsi playback ya. Pastikan ya startnya dia otomatis ya. Biar nanti ketika slide dia aktif, audionya bisa langsung aktif ya. Opsi lainnya ada play across slide, loop until. Nah ini opsional ya during show ini untuk ini ya menyembunyikan apa tombol speakernya ya tetapi yang tombol speakernya biar tetap tampil saja jadi biar kelihatan bahwa di slide kedua ini sudah kita tambahkan audio seperti itu cuman terus kita pastikan juga kembali ke yang di menu animation kita pastikan untuk urutannya ya urutannya dia adalah 0 ya startnya dia yang otomatis ya, yang with previous atau after previous boleh. Terus kita geser ya. Kalau misalkan dia nomornya tadi urutannya ada di urutan 3 atau mungkin angka yang berapa, kita buat ke 0 ya, kita tinggal klik yang di sini move earlier atau sebelumnya ya. Jadi kita geser sehingga
dia sekuensinya urutannya dia adalah nol. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang slide kedua. Nah, selanjutnya untuk yang slide ketiga, ya kita membuat slide yang berisi company profile, ya, berisi visi misi, ya, tambahkan foto, ya. Nah, visi misi di sini saya ambil di Google saja, ya. Jadi nggak harus ada teksnya. Kalau misalkan mau melampirkan visi misi perusahaan atau instansi tempat bekerja sekarang juga nggak ada masalah, ya. Misi perusahaan digital marketing. Kemudian di sini saya bisa kopikan saja, ya. Nah, untuk menambahkan slide, ya, kalau misalkan kita menggunakan template untuk menambahkan slide baru, kita bisa pilih opsi duplikat saja. Jadi biar apa background dan sebagainya dia bisa aktif. Atau misalkan mau menggunakan background yang berbeda pun tidak ada lagi. Misalkan kita sudah buat masteran template, misalkan ini ya template 2 ini adalah konten isi dan sebagainya. Kita tinggal duplikat-duplikat, ya, kemudian isinya yang kita nanti kemudian kita edit seperti itu, ya. Isi. Nah, kemudian teks yang isinya ini untuk desainnya sih bebas, ya, jadi nggak harus apa disamakan. Di sini saya visi mengambil yang di sini. Kita gunakan teks box kalau misalkan kita ingin menambahkan teks isi, ya. Kemudian nah, misalkan seperti ini untuk yang slide ketiga. Kemudian yang di slide ketiga tadi kita diminta untuk menambahkan foto, video, dokumentasi, ya. Jadi di sini saya ambil mungkin saya tambahkan foto gedung saja, gedung instansi, ya, misalkan atau foto hmm, nah, misalkan saya ambil yang gedung ini untuk menambahkan objek gambar sama kita masih menggunakan no insert, kemudian kita tambahkan picture di situ, kita pilih piece to face, kemudian kita tambahkan gambar, ya, gambar mengenai instansi kita. Jadi yang slide kedua tadi lebih ke diri, yang slide ketiga lebih ke instansi, ya, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk yang slide ketiga. Oh ya, tadi selain itu kita juga menambahkan shapes atau smart art, ya, atau grafik. Jadi pilih salah satu. Tambahkan animasi, shape atau smart art atau grafik, ya. Kita untuk yang slide ketiga kita akan tambahkan shape, ya. Kita masuk insert, kemudian kita pilih shape, ya. Di sini ada saya mau ambil yang versi kotak saja. Kemudian saya geser ke belakang. Oh, seperti ini.
Nah, untuk menggeser posisi, misalkan ada beberapa objek gambar yang sama ya, yang mungkin kita mau rubah nih urutan yang paling di atas atau paling bawah mana, kita tinggal klik kanan di objeknya, kemudian kita bisa pilih opsi bring to front atau send to back ya. Bring to front itu berarti kita geser paling depan, send to back itu kita geser paling belakang ya. Untuk opsi paling tadi ya, kalau misalkan saya send to back malah nanti dia terkirimnya di paling belakang sendiri, jadi ketutupan wallpaper. Nah, saya opsi ambil yang bring to front yang mau saya taruh di depan saja ya. Kemudian kita tempatkan posisinya. Nah, itu adalah untuk menambahkan setnya ya. Jadi yang set ketiga seperti itu. Mau kita tambahkan animasi juga boleh ya, biar ada efeknya lebih kelihatan. Jadi kita beri efek animasi seperti tadi. Misalkan tadi ya, untuk yang slide ini fotonya ya, saya beri animasi. Kemudian saya buat opsinya yang mungkin menggunakan efek yang kelihatan sedikit ya. Nah, nanti dia tampilnya seperti ini. Ya, nah sama untuk triggernya biar nggak kebanyakan ngeklik, kita pilih yang opsi otomatis saja, with previous seperti itu. Nah, itu untuk yang slide ketiga. Ya. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah slide keempat. Karanglah teks banyak satu paragraf mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi. Ya, ya ini kita bisa googling aja pentingnya sertifikasi kompetensi. Nah, nanti banyak ya, termasuk kalau yang kita menggunakan Google dan apa labnya dia nyalakan, nanti dia ada muncul nih, ada semacam kayak AI-nya ya, ringkasan AI yang dibuat oleh AI, atau misalkan kita mau mengambil uh, konten dari website lainnya. Nah, di sini saya ambil yang buat yang dari ini yang dibuat oleh AI, kemudian saya copy saja sebagian, kemudian yang di sini sama saya duplikat slide. Nih, kalau kita mau menambahkan apa kolom teks ya, kita bisa ambil text box, kemudian kita arahkan ya. Bisa pastikan opsi pastanya kita ambil yang keep text only ya. Kemudian untuk fontnya kita harus buat sesuaikan saja. Nah, ini kan pemilihan figurnya nih, jadinya teksnya nggak kelihatan.
Ini untuk yang slide keempat. Jadi slide keempat berupa teks ya, berupa teks saja, di mana ada teksnya mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi ya. Eh, bisa teksnya apa? Cari aja di Google atau misalkan tadi ya menggunakan AI-nya Google ya. Kemudian kita tambahkan teksnya ke slide keempat seperti itu. Yang slide keempat ya cukup simpel. Nah, setelah slide keempat ya, pack setup untuk tugas yang kedua yaitu pack setup untuk semua slide pack size-nya 4 ya. Ini karena PowerPoint jadi nggak ada pengaturan kertas ya. Ini kita skip ya. Kemudian orientasinya landscape karena dia PowerPoint sudah pasti landscape gitu, jadi kita skip juga. Nah, kita mengatur header ya. Header mencantumkan nama Anda. Footer selain mencantumkan nomor halaman juga mencantumkan teks uji kompetensi. Nah, kita akan atur nih header sama footernya. Ya. Untuk menambahkan mengatur header dan footer, kita masuk ke sama di menu insert, kemudian di bagian menu teks ya, itu ada opsi header dan footer ya. Kita pilih. Nah, ada dua tipe ya header dan footer, yaitu ada yang pertama slide, jadi aktif di slide tersebut, atau yang notes and handout. Jadi yang notes and handout ini hanya akan tampil ketika dicetak ya, seperti itu. Nah, karena yang di versi slide ini headernya tidak ada, jadi kita pilihnya yang di sini ya, yang di notes and handout. Nah, kemudian kita pilih di situ ya, ada header, kita aktifkan dulu, kita centang ya, di situ diminta untuk menambahkan nama ya di headernya yaitu adalah nama kita. Kemudian yang di footernya yaitu adalah uji kompetensi. Nah, seperti itu ya. Jadi biar header dan footer kita bisa aplikasikan, kita pilihnya yang di Notes and Hands-on. Kemudian kita tinggal klik Apply to All. Ya, seperti itu. Karena dia nggak di slide, jadinya dia di sini dia nggak aktif, ya nggak akan tampil. Hanya akan nanti tampil ketika ketika kita cetak seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang soal yang ketiga yaitu tambahkan link ya dari slide pertama, slide nomor satu yang dari judul presentasi tadi menuju slide keempat. Jadi kayak semacam link atau tombol. Jadi ketika tombol nanti dipencet ya, kita klik, nanti dia slide-nya otomatis loncat langsung ke slide keempat ya. Nah, kita masuk dulu yang slide pertama. Nah, kita buat nih tombol ya. Kita bisa menggunakan gambar ya. Kita masukkan insert picture bisa atau menggunakan shape. Di sini saya ambil menggunakan shape saja. Di sini saya ambil shape yang tanda panah. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya klik geser ya di pojok sebelah kanan. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menambahkan link ini nggak perlu harus ada objek ya, atau objek yang sudah ada pun bisa. Semisalkan dari judul ya, itu kita mau tambah link juga bisa ya. Soal kalau misalkan di sini ya, saya tadi menggunakan shape ya, saya klik kanan ya, nanti di situ ada menu namanya hyperlink ya, hyperlink. Jadi semacam shortcut atau link loncat ya. Saya pilih di sini hyperlink. Nah, nanti akan muncul nih menu pilihan untuk menambahkan hyperlink ya. Ada bisa menggunakan website ya, flash in this document, create new document, email address. Ya, kita pilih yang di sini flash in this document. Jadi ada dokumen ini ya. Nah, ketika kita pilih yang di flash into apa dokumen, nanti ada opsi nih ya. Kita mau arahkan kemana ya dari tombol tadi ketika misalkan kita klik, dia larinya ke mau kemana ya. Nah, tadi yang diminta ya dari link satu ke link yang dari slide satu ke slide 4. Jadi kita pilih yang di sini yang slide keempat. Seperti itu. Nah, nanti ada muncul apa previewnya, kemudian kita tinggal klik OK. Ya. Nah, kita bisa coba ya, kita jalankan slide pertama ya, nanti tombolnya bisa kita klik ya. Jadi kursornya dia berubah. Jadi ketika kita klik, otomatis dia nanti akan loncat ke slide keempat. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi.
Ya, dari slide yang pertama, ketika diklik, dia nanti otomatis loncat ke slide keempat ya. Jadi sebenarnya nggak harus menggunakan shape ya. Kalau kita misalkan mau menggunakan picture, gambar atau logo, atau misalkan nih judulnya nih, kita mau menambahkan link sendiri juga bisa. Kita arahkan lagi ke hyperlink ya, itu juga bisa. Tapi biar apa? Gampang dideteksi bahwa itu adalah tombol ya, tombol loncat ya. Saya menggunakan set ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang tugas yang nomor 3 ya, tambahkan link dari slide nomor 1 ke slide keempat. Nah, selanjutnya tugas yang keempat yaitu adalah antar slide diberi transisi, backgroundnya bebas ya, kita beri transisi. Ya, jadi bedanya dengan animasi, animasi itu adalah efek di dalam sebuah slide ya, misalkan di slide pertama atau slide kedua ya. Tetapi transisi ini adalah sebuah efek atau sebuah animasi ketika terjadi ditampilkan ketika perubahan antar slide. Jadi misalkan dari slide pertama ke slide kedua nanti ada efeknya ya. Slide ketiga ganti ke slide 4 ada efeknya. Nah, ini diminta untuk semua ya, semua slide diberi efek transisi ya. Kita mulai dari yang slide pertama, kemudian kita pilih menu, di situ ada menu transisi ya. Nah, nanti ada banyak opsi transisi yang kita bisa gunakan ya. Kita semisalkan ada push ya, push ke atas ya. Nanti kita bisa lihat previewnya ya, klik preview. Nanti akan tampil ya efeknya seperti apa. Dan itu ada banyak ya. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini ada box ya. Nah, nanti efeknya seperti ini ya. Nah, itu kita tinggal aplikasikan di setiap slide-nya ya. Ini untuk yang slide pertama, kemudian ini slide kedua. Nah, kemudian yang slide ketiga. Nah, untuk efek transisinya bebas. Mau pakai yang transisi apa ya. Yang penting tadi untuk setiap slide-nya diberi efek transisi. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk yang tugas keempat. Nah, selanjutnya, setelah tadi jadi ya, file disimpan dalam formatasi dalam bentuk nama file presentasi underscore nama Anda. Jadi, file yang nanti dikumpulkan ada 3 file. Yang pertama, file PPT-nya asli, ya, file PowerPoint asli yang tadi kita buat. Terus yang kedua adalah file PDF. Nah, untuk membuat file PDF-nya, nah itu kita baru bisa menggunakan tadi ya, memanfaatkan kayak kemarin kita memanfaatkan fitur print ya, print. Nah, untuk printernya ya, kita pilih yang Microsoft Print to PDF ya, Microsoft Print to PDF. Kemudian slide-nya kita pilih yang semua ya. Untuk nah, untuk scale-nya yang di urutan kedua ya. Nah, ini kita pilih rubah ya. Jangan yang default. Yang default adalah full page slide. Berarti nanti dia tampilannya seperti ini ya. Dia header sama footernya nggak akan tampil. Nah, jadi kalau kita memilih yang full page slide ya, itu nanti header sama footer nggak akan tampil ya. Header dan footer tadi kan opsinya kita pilihnya yang di hands-out ya. Jadi kita harus pilihnya yang di salah satu hands-out ini ya. Misalkan saya ambil yang di 2 slide, jadi dalam satu lembar nanti akan muncul ada 2 slide ya, 2 slide dalam satu lembar, kemudian di situ muncul ya header dan footernya ya. Jadi kita pilihnya yang dipastikan kita pilih yang di hands-out, kemudian boleh mau pakai yang 4 slide atau 2 slide ya. Nah, cuman kita pastikan yang penting header sama footernya bisa tampil ya. Ya, di sini saya ambil yang 2 slide ya, kemudian yang lainnya biarkan saja ya. Setelah itu kita tinggal print. Nah, kemudian jangan lupa kita simpan ya filenya dengan nama tadi ya, presentasi underscore nama Anda. Ya, ini untuk yang file PDF-nya ya, seperti itu. Nah, setelah membuat file dalam bentuk PDF-nya, selanjutnya kita diminta juga untuk mengirim dalam file berbentuk JPEG atau file gambar ya. Nah, untuk membuat file gambarnya ya dalam output dalam bentuk gambar, kita pilih di sini yaitu menu ekspor ya. Jadi menu ekspor, kemudian nanti opsi di menu ekspor kita pilih yang di change file type untuk mengganti file ekstensi ya.
Kemudian kita pilih yang di sini, yang di JPEG. Kita pilih yang di JPEG, kemudian kita tinggal klik Save As. Kemudian kita save. Nah, nanti akan muncul nih pop-up nih. Slide mana saja yang akan kita buat dalam bentuk JPEG kita di dalam bentuk image ya. Kita pilih yang all slide ya. Jadi nanti filenya, file gambarnya nanti otomatis akan ada 4 file ya. Akan ada 4 slide. Nah, ya prosesnya sudah selesai. Nah, nanti akan muncul nih 4 slide gambar seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk yang tugasnya ya, berarti nanti yang dikumpulkan ada file pertama yaitu file PowerPoint asli, ya, PPT-nya. File kedua adalah file PDF-nya yang tadi kita print menggunakan output PDF. Yang ketiga adalah file image. Total filenya yaitu ada 5 ya, 4 ada 6 ya, 4 file gambar dan 2 file, satu file PDF, satu file PowerPoint seperti itu. Nah, itu untuk yang tugas presentasi. Jadi simpel sih, cuman nanti desainnya silahkan mau nggak harus sama ya, di kreatif sendiri seperti itu ya. Nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin yang termasuk materi kemarin ya, materi kemarin kalau misalkan masih ada kendala mau ditanyakan silahkan. Saya coba dulu ya, Pak. Oke, bisa. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa di apa? Sampaikan ke Mbak Dita ya, nanti akan kita bantu. Sama ini mohon dipastikan ya, karena tanggal 29 itu adalah hari uji ya. Untuk tugasnya paling lambat itu dikumpulkan H-1 ya. Jadi paling lambat adalah besok sore tanggal 28 sore ya. Itu jadi biar apa? Nanti pihak asesor akan istilahnya menilai dulu dari tugas-tugas yang dikumpulkan ya, akan dicross oleh asesor, baru kemudian di tanggal 29-nya di hari uji itu nanti hanya seputar wawancara saja ya, wawancara pertanyaan singkat terkait mengenai tugas yang dikerjakan seperti itu ya. Nah, untuk yang kisi-kisinya, untuk yang PowerPoint ya, itu biasanya yang paling sering ditanyakan adalah mengenai pertama mengenai link ya, mengenai link ini, link kenapa dia bisa cara membuat link itu gimana, terus menambahkan efek animasi dan audio ya. Terus biasanya dicek audionya mana, bisa jalan atau enggak, misalkan seperti itu. Biasanya yang paling sering keluar adalah pertanyaannya seperti itu. Kalau yang lain-lain sih semacam kayak menambahkan transisi, menambahkan animasi biasanya tinggal sama ya, gampang kita tinggal uh, dari menu transisi atau menu animasi tadi ya. Kalau misalkan transisi antar slide ya dari menu transisi. Kalau animasi di dalam slide kita tinggal pilih animasi kemudian objeknya mana yang mau kita beri efek animasi seperti itu. Seperti itu nggih. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf, uh, kebetulan hari ini koneksinya sedang sedikit bermasalah ya. Jadi tadi sempat terkendala mengenai koneksi, ya. Saya mohon maaf sekali. Juga mungkin kalau misalkan dalam saya menjelaskan masih ada yang kurang jelas dan sebagainya, ya saya mohon maaf juga. Nanti silakan ditanyakan ya. Nanti melalui Mbak Dita nanti akan kita bantu seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya mungkin sekian. Nanti untuk selanjutnya akan dihubungi oleh Mbak Dita melalui grup WhatsApp ya terkait untuk registrasi yang di LSP-nya ya, untuk agar bisa mengikuti atau sudah terdaftar dalam sebagai peserta uji. Seperti itu nggih.
Begitu saya tutup sekalian. Ini kebetulan Mbak Dita lagi ada meeting, jadi saya tutup sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. saya izin live, nggih.